Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pertahanan Negara itu, maka Presiden menerbitkan peraturan Presiden tentang kebijakan umum pertahanan negara untuk satu tahun atau satu periode tertentu. Dalam hal ini, peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 itu berisi tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dan di dalam peraturan Presiden itu dikategorikan 3 ancaman terhadap ketahanan nasional kita. Pertama adalah ancaman militer, yang kedua ancaman non-militer, yang ketiga itu ancaman yang bersifat hibrida, yaitu gabungan antara militer dengan non-militer. Kalau militer kita sudah tahu ancaman terhadap serangan fisik dengan kekuatan militer dari negara lain kepada bangsa kita, ataupun kekuatan militer elemen yang di dalam negeri yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk meruntuhkan bangsa dan negara kita, termasuk gerakan separatisme, gerakan pengacau keamanan dan sebagainya. Dan ada gerakan yang sifatnya itu non militer, dan non militer itu sangat luas sekali. Sifatnya adalah terkait dengan budaya, dengan ideologi, dengan lifestyle, dengan mempengaruhi alam pikiran orang, mempengaruhi orientasi kehidupan masyarakat dan sebagainya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai ancaman non-militer terhadap keutuhan bangsa dan negara kita. Sebenarnya tidak spesifik mengatur masalah LGBT. LGBT itu hanya salah satu elemen yang disebutkan dapat merupakan atau menjadi satu ancaman non-militer terhadap eksistensi bangsa dan negara kita. Ya, selain LGBT itu ada masalah misalnya bencana alam, ada wabah penyakit, ada pemanasan global, ada penyebaran paham ateisme, paham-paham yang bertentangan dengan falsafah negara kita Pancasila dan sebagainya. Jadi tidak spesifik berbicara tentang LGBT. LGBT itu hanya salah satu elemen yang dikatakan itu merupakan potensi ancaman non-militer terhadap bangsa dan negara kita. Mana kita ketahui bahwa kita menghormati hak-hak asasi manusia dan itu dijamin dalam UUD 45, dan kita juga terikat kepada Universal Declaration of Human Rights yang dikemukakan oleh PBB, dan kita juga sudah meratifikasi banyak sekali konvensi-konvensi terkait dengan HAM ke dalam peraturan perundang-undangan nasional kita sendiri. Persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender, queer itu persoalan individu. Kita tidak menolak keberadaan orang-orang yang terkategorikan atau yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang lesbian, sebagai biseksual. Itu satu kenyataan yang ada. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab suci agama-agama, ya, dalam kitab Perjanjian Lama ada kisah tentang Sodom dan Gomora, ya, tentang homoseksual. Ada cerita tentang Nabi Lut di dalam Al-Quran, dan di dalam fikih Islam itu ada pembahasan cukup banyak, ya, mengenai orang-orang yang terkategorikan secara fisik sebagai orang yang banci, ya, tidak jelas status kelaminnya laki atau perempuan, yang bagaimana, siapa yang boleh menjadi imam, siapa yang jadi makmum, siapa yang boleh menikah, siapa yang tidak boleh menikah, siapa yang boleh jadi saksi, tidak jadi saksi. Sudah lama persoalan-persoalan itu dibahas, artinya secara alami, natural begitu, keberadaan mereka itu memang tidak dipersoalkan, tapi memang sesuatu yang ada. Yang kita persoalkan sekarang ini itu bukan individu-individu. Individu tidak pernah menjadi ancaman terhadap pertahanan negara, apalagi dikategorikan sebagai ancaman non-militer, ya. Si A, si B, si C itu nggak pernah jadi ancaman. Tapi yang jadi ancaman itu adalah faham, ideologi, falsafah, budaya yang disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat kita, yang kita anggap, ya, kalau itu dipraktekkan oleh masyarakat kita, dia bisa berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Misalnya, negara kita berdasarkan Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Propaganda ateisme dilarang di sini, karena kita anggap orang ateis itu bisa membahayakan
kesatuan dan persatuan bangsa kita, bisa merupakan satu ancaman terhadap eksistensi negara kita. Tapi kalau ada satu orang dia tidak percaya sama Tuhan, ya kita nggak bisa paksa supaya dia jadi beriman. Itu kayak hak dia. Cuman kamu tidak boleh propagandakan ini supaya jadi keyakinan umum. Kalau si A, si B itu memang secara alamiah dia lahir misalnya banci, tidak jelas laki atau perempuan. Nah itu ya kita nggak persoalkan orang itu. Nah, tapi kalau orang ataupun juga orang yang ada kecenderungan begitu, laki-laki tapi kecenderungannya seperti perempuan, perempuan tapi kecenderungannya seperti laki-laki, itu kan masalah yang sebenarnya diarahkan kepada pendidikan. Dididik, oh kamu ini laki-laki, supaya diarahkan pada laki-laki, oh kamu ini perempuan, diarahkan kepada perempuan, kamu jangan gaya laki-laki, kalau kamu perempuan, kamu kalau laki-laki, jangan kamu gaya perempuan. Tapi persoalan LGBT kan bukan persoalan natural, ini lifestyle, ini budaya. Orang yang normal biasa, anak-anak sekolah, SMP, SMA yang nyata laki-laki, nyata perempuan. Tapi kemudian diberikan sosialisasi, dipropagandakan untuk jadi LGBT itu, terus berperilaku seperti itu. Nah ini kalau dibiarkan, dia bisa menjadi ancaman bagi ketahanan nasional kita sendiri dan bersifat non-militer. Jadi budaya, ya. Kalau tiba-tiba mayoritas masyarakat kita ini berubah berperilaku seperti itu, yang laki-laki nggak jelas laki-laki, perempuan nggak jelas perempuan, ya. Terus gimana kita mau mempertahankan negara kita ini? Kalau suatu saat kita diserang oleh bangsa lain, kita nggak bisa perang, kita nggak bisa mempertahankan diri, jadi itu merupakan satu bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara kita. Dan ini merupakan satu kebijakan umum yang disebutkan oleh Presiden di dalam peraturan Presiden ini. Jadi jangan ditafsirkan bahwa upaya pemerintah untuk menangkal ya, penyebarluasan istilahnya itu, propaganda melalui media resmi, media sosial, media daring, media interest dan segala macam yang meluas begitu, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi jiwa anak-anak muda, dan pemerintah khawatir dengan hal ini. Dan karena itu mengantisipasi, mengambil langkah-langkah jangan sampai ada tidak terkontrol mempropagandakan LGBT ini sehingga orang yang normal pun bisa jadi sebaliknya, dan ini bisa berubah menjadi sebuah ancaman kepada kehidupan bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang. Mengapa kita anggap ancaman? Ya karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan falsafah kita sendiri, apalagi dikaitkan kita sebagai sebuah bangsa yang religius, ya. Ini negara yang multi agama, ya, multi suku, multi etnik, ya. Tapi kita tahu bahwa semua ajaran agama-agama mengarahkan orang untuk hidup normal, ya. Bahwa orang LGBT itu ada, ya, diakui sebagai manusia, dihormati keberadaan dia sebagai salah satu kategori dari LGBT itu, tapi tidak diberikan status hukum. Misalnya ada satu agama yang memberikan memberkati orangnya, tapi tidak memberikan sakramen pemberkatan nikah pada perkawinan misalnya satu jenis, walaupun di Eropa, kecuali ada barangkali kelompok yang lebih liberal begitu, ya, yang bisa memberikan pemberkatan dengan hal itu. Apalagi mayoritas beragama Islam dan orang Islam tidak dapat memberikan status hukum, misalnya melegalkan perkawinan LGBT dan sebagainya. Tapi kalau eksistensi mereka ada, itu jangan kita ganggu. Jadi jangan dianggap bahwa Perpres 111 ini seolah-olah pemerintah itu membuka peluang, membuka pintu untuk orang yang tidak tergolong LGBT itu melakukan persekusi, ya, terhadap orang-orang yang tergolong LGBT itu. Apalagi melakukan ancaman, apalagi melakukan tindak kekerasan, yaitu itu sepenuhnya adalah keberadaan dia, hak-hak dia sebagai warga negara, kita tidak persoalkan. Tapi barangkali kalau orang itu mau masuk akademi militer barangkali, ya tentu nggak bisa. Ini orang ternyata tidak jelas apa laki apa perempuan. Makanya ada pertimbangan. Kenapa tidak bisa diterima masuk akademi militer atau akademi angkatan laut, angkatan udara, mau akademi polisi dan sebagainya. Sama halnya juga dengan orang-orang yang
katakanlah untuk menjadi polisi tingginya harus sebenarnya 1,65 m. Orang tinggi 1,64 m kan nggak bisa masuk polisi misalnya. Apakah itu diskriminasi terhadap orang? Ya enggak, ya itu ya ketentuannya seperti itu. Jadi jangan ditafsirkan oleh masyarakat seolah-olah ini membuka kesempatan untuk mempersekusi atau melakukan ancaman atau melakukan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong salah satu komponen dalam LGBT itu. Jadi HAM kita hormati, status hukum kita hormati, tetapi pemerintah berusaha untuk menangkal jangan sampai propaganda ini tersosialisasi begitu luas sehingga sebagian besar masyarakat kita generasi di masa depan itu malah menjadi LGBT. Itu yang kita nggak bisa terima. Itu persoalannya dari situ. Sebenarnya ini kan bentuknya adalah peraturan presiden. Peraturan presiden itu salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan. Dan kita baca pasal-pasal dalam Perpres 111 tahun 2026 ini memang ini ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan khususnya, Menteri dan kepala badan-badan yang lain, termasuk juga pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan masalah pertahanan. Ya sebagai satu contoh misalnya begini, Kementerian Pendidikan misalnya. Walaupun Kementerian Pendidikan itu ya bukan langsung pertahanan ya, tapi Kementerian Pendidikan itu dalam menyusun kurikulum pendidikan misalnya, itu juga akan menyerap apa yang ada di dalam Perpres ini. Begitu juga misalnya pemerintah daerah, nah dalam menerbitkan peraturan daerah itu juga harus mengacu kepada hal ini. Tapi tidak boleh bertentangan, tidak boleh berlebihan. Dan kalau itu terjadi kan bisa diuji di Mahkamah Agung untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan selama ini juga pemerintah itu ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bawah Kementerian Hukum sekarang ini, tempat pemerintah daerah itu melakukan konsultasi dalam merumuskan peraturan daerah, apalagi pada tingkat pusat ya tidak ada satu peraturan menteri ataupun peraturan kepala badan itu yang langsung bisa dikeluarkan tanpa lebih dahulu disinkronkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kementerian Hukum ya. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah akan selalu melakukan check and recheck terhadap semua peraturan sehingga tidak nabrak peraturan ini dan tidak memberikan pengaturan berlebihan terhadap LGBT ini. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ancaman non-militer itu sangat banyak disebutkan dalam Perpres ini, jadi supaya masyarakat tidak menganggap seolah-olah ini hanya mengatur LGBT, enggak juga ya. Di sini mengatur masalah pemanasan global, mengatur tentang bencana alam, mengatur tentang wabah penyakit. Nah, itu juga dianggap sebagai satu ancaman terhadap pertahanan negara kita. Terkait dengan pertanyaan masyarakat, apakah pemerintah mau menyusun rancangan undang-undang tentang LGBT ini? Jawab saya sama sekali tidak. Sampai hari ini pemerintah tidak pernah mendiskusikan, membicarakan mau menyusun rancangan undang-undang tentang LGBT ini. DPR pun saya dengar juga belum ada sampai sekarang bahwa ada Majelis Ulama Indonesia ataupun organisasi yang lain atau tokoh-tokoh yang mengusulkan supaya ada undang-undang pidana yang mengatur LGBT ini, yaitu kita hormati sebagai bagian daripada hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat ya. Tapi pemerintah tidak punya keinginan atau punya rencana untuk itu. Dan kalau kita lihat di dalam KUHP baru ya yang disahkan pada tahun 2023 yang lalu tentang LGBT itu juga tidak ada spesifik diatur di dalamnya ya, bahwa yang diatur itu ada perbuatan pidana antara lain perbuatan cabul, pemerkosaan, pornografi itu ada di dalam undang-undang perzinahan, tapi bukan mempidanakan orientasi seksual seseorang. Itu enggak. Yang dihukum oleh undang-undang itu perbuatan, bukan orientasi seksual seseorang ya. Kalau seseorang memperkosa, ya dipidana. Ya, seseorang itu melakukan tindakan pornografi di depan umum, melakukan perbuatan cabul atau perbuatan sexual harassment, ya, kekerasan seksual itu bisa dipidana. Yang dipidana itu adalah perbuatan kejahatan, bukan orientasi seksual seseorang. Orientasi seksual seseorang nggak bisa dipidana. Kalau misalnya dia laki-laki tapi dia nggak tertarik sama perempuan, dia cuma tertarik sama laki-laki secara seksual, itu nggak bisa dipidana. Itu
Cuman kalau dia mempropagandakan itu tidak boleh, ya. Kalau dia sendiri begitu, ya itu haknya dia. Nah, jadi pemerintah itu sebenarnya mau menangkal jangan sampai ini menjadi lifestyle, menjadi budaya yang kalau diakui begitu nanti akan berkembang kemana-mana. Akhirnya minta pengakuan ada perkawinan sesama jenis itu sama sekali tidak mungkin diberikan oleh hukum perkawinan kita, walaupun ya di negara Eropa ada yang membolehkan itu, ya terserah mereka. Jangan selalu apa yang datang dari barat itu dianggap baik buat kita, belum tentu juga. Kita harus buat sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keyakinan keagamaan kita masing-masing. Ya jangan asal niru sesuatu itu dari negara barat kita anggap itu baik, ya belum tentu juga baik sebenarnya. Jadi saya pikir mengenai soal pidana itu kiranya jelas ya, pemerintah nggak ada pikiran mau mempidanakan orang. Yang dipidana perilaku, bukan kecenderungan atau orientasi seksual yang ada pada diri seseorang.